Selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Mari kita bawa segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan satu ucapan syukur kita datang di hadapannya. Kita akan pujian pertama kita. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan pujian ini, kita akan ucapkan syukur kita kepada Allah Bapa kita. Ku ada Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu bercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah bagi kami Yesus. Haleluya. Nyatakan ucapan syukur kita. Kita menyembah Dia. Haleluya. Amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Semakin hari semakin bertambah. Mari kita sembah Yesus. Haleluya. Anugerah Tuhan bagi kami. Amin. Besar anugerah-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin besar anugerah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Amin. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Nanti doa pembukaan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas ibadah ini, baik di gereja ini maupun di rumah jemaat masing-masing. Berkat melimpah, sukacita dan damai sorga ada pada jemaat Tuhan dan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami, alaskan doa dalam satu nama yang ajaib, satu nama yang mengasihi kami semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Irfan akan pimpin kita dalam pujian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menerima sukacita surga. Kami percaya sudah bersuka bagi ini dan bersorak selamat bagi Tuhan. Kita akan sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat
rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi hidup. Kita beri bersama-sama, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan, terima sukacita surga pagi ini. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sukacita nyata, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata dalam hidup kita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang surga. Terima kasih Tuhan pada pagi hari Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa surga cita nyata hadir di tempat ini, sehingga kami dapat merasakan itu semua. Dan sebentar kami akan bawakan persembahan Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan pagi ini. Haleluya, amin. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit.
dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus. Ku menang Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Sekali lagi haleluya, dia bangkit dan hidup kita. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang bangkit dan hidup untuk kita semua. Kita akan dengan firman Tuhan, kita akan pujian kita. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Kita berdiri bersama-sama. Semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Hidup karena anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku.
kuat karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan Tuhan bagi kami. Engkau alasan Kita sembah Dia. selamatku hidup. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dan Engkau memberi terus terang kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat tanganku. Haleluya. Tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamaku hidup. Amin, haleluya. Selamatku Oh, Engkau alasan hidup. Tuhan. Engkau alasan selamatku hidup. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi ini. Engkau memegang tangan kami yang erat Tuhan, sehingga kami tidak pergi jauh-jauh dari Engkau Tuhan. Bahkan Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Berkat kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan, darah-Mu bukit Golgota Tuhan menebus kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan sebentar firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Bersabdalah bagi kami Tuhan, untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan banyakkan firman-Mu Tuhan. Engkau pimpin, Engkau berikan terbaik bagi kami Tuhan hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Dan pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang bertemu dengan saudara pagi hari ini. Berkat Tuhan, pimpinan Tuhan selalu menyertai kita semua sehingga kita bisa beribadah di tempat ini. Engkau alasan, Tuhan alasan untuk kita bisa hidup, bertahan hidup hingga hari ini. Puji Tuhan. Bangkit dan bersemangat lagi, bagian kedua. Kita akan membaca bersama dalam Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Kita sama-sama berdiri. Kita membaca ayat ini bergantian. Saya di ayat 11, jemaat ayat 12. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Sama-sama. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sementara membaca ini, saudaraku, saya ingat satu lagu yang lagu lama banget, terinspirasi oleh peristiwa ini, saudaraku. Ya. Dalam bahasa Inggris lagu itu berjudul In the Garden. Ya. Dia menggambarkan Tuhan ada di sana bersama Maria, tapi si pengarang lagu ini rupanya mengilustrasikan lebih romantis, ya. Jadi lagunya enak sekali. Lain kali kita nyanyi sama-sama lagu itu. Saudaraku, bangkit dan bersemangat lagi. Ya, minggu lalu kita pada subtema menemukan kembali semangat yang hilang. Nah, bagaimana saudaraku? Apakah hari ini saudara sudah temukan itu sehingga bersemangat untuk berbakti hari ini? Ya, kita berusaha menemukan semangat yang hilang itu. Karena semangat itu tidak selalu bisa ada. Kadang-kadang oleh sesuatu hal, bahkan hal yang sepertinya sepele, semangat itu bisa luntur, semangat itu bisa hilang. Tetapi puji Tuhan, Yesus yang bangkit itu menjumpai secara pribadi, orang per orang dari murid-murid. Dan beberapa murid yang telah kehilangan semangat, dia temukan kembali. Dan saya berharap, saya berdoa,
Yang telah menemukan kembali semangat itu adalah saya dan saudara. Amin. Haleluya. Hari ini saudaraku, bangkit dan bersemangat lagi dalam subtema semangat misi. Ya, kita membaca tadi tentang Maria. Jadi datang ke kubur, lalu pesan Tuhan adalah pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Pergilah dan katakanlah. Ini tugas. Nah, saudaraku, sosok Maria menjadi penting pada peristiwa di sekitar Paskah, yaitu mulai dari Yesus diadili, lalu Yesus disalibkan, dan Yesus bangkit. Selalu ada seorang wanita yang bernama Maria, lalu di belakangnya ada nama Magdalena. Ya, di sini ada yang namanya Maria Magdalena. Maria saja nggak ada, Magdalena saja nggak ada ya. Mungkin jika kemudian hari ada bapak ibu yang punya anak terinspirasi oleh nama ini. Ini luar biasa, Maria Magdalena. Ya, Yesus menolong dia dan kemudian dalam perjalanannya dia jadi seorang pengikut Yesus. Maria Magdalena hadir saat Yesus diadili. Ya. Hadir saat Yesus diadili. Ketika murid yang lain sembunyi. Iya. Dia hadir di sana dan tetap di sana ketika Petrus menyangkal. Maria tetap ada di pengadilan itu. Maria Magdalena melihat bagaimana Yesus disiksa. Yesus menderita dan pikul salib menuju Golgota. Maria melihat dari dekat. Lebih istimewa lagi, saudaraku. Maria adalah orang pertama, saksi pertama yang melihat kubur itu kosong. Saksi kebangkitan yang penting, itu Maria Magdalena. Keempat Injil menuliskan tentang Maria Magdalena, jadi ditulis Maria Magdalena. Bukan tafsiran ya, Maria Magdalena. Ditulis dalam keempat Injil itu 15 kali. Saudaraku, kita tidak menemukan nama Andreas sampai 15 kali. Ya, kita enggak menemukan nama Simon orang Zelot, Bartolomeus, enggak menemukan sampai segitu banyak. Tapi Maria Magdalena ditulis oleh keempat Injil itu sebanyak 15 kali. Artinya adalah Maria Magdalena menjadi tokoh penting dalam perjanjian baru. Ya. Maria Magdalena menjadi tokoh yang menarik untuk dibicarakan di sekitar masa raya Paskah ini. Saudaraku, masuk poin pertama. Siapakah Maria Magdalena? Who? Siapa? Ya, karena kita jumpai dalam perjanjian baru ada beberapa nama Maria. Lalu kemudian ada tafsiran-tafsiran yang seolah-olah itu orang yang sama. Dan saya akui saya pernah menafsirkan sedikit keliru dan saya harap hari ini adalah bagian dari perbaikannya. Oke, ini karena saya belajar, saya menyelidiki dan inilah yang saya dapatkan. Saudaraku, kita lihat di sini, kita lihat di tayangan saudaraku, ada 6 setidaknya nama Maria Magdalena. Kita coba mengidentifikasi supaya jangan kita keliru. Ya, ada Maria Ibu Yesus. Ya, kita nggak asing banget nih, Maria Ibu Yesus. Lalu ada Maria dari Betania. Saudara tahu siapa Maria dari Betania? Saudara siapa? Saudara Marta. Saudara Lazarus. Ini Maria yang lain. Lalu ada lagi Maria Ibu Markus. Maria Ibu Markus. Lalu kemudian ada Maria Ibu Yakub. Lalu ada Maria istri Klopas atau Kleopas.
yang minggu lalu dia dalam khotbah dia mau pulang kampung. Kampungnya di mana? Saudara bisa ingat? Kampungnya Kleopas? Halo? Emmaus. Oke, ya. Ini nama-nama Maria dengan identifikasi masing-masing. Ada Ibu Yesus dari Betania, ada Ibu Markus, ada istri Kleopas dan lainnya. Lalu saudaraku, ada seorang lagi yang bernama Maria Magdalena. Disebut dalam Alkitab namanya Maria Magdalena. Ini bukan Maria Buru Magdalena, saudara. Ya, karena Maria yang satu ini, saudaraku, berasal dari Magdala. Jadi untuk identifikasinya untuk wanita disebut Magdalena, begitu. Magdala adalah kampung nelayan dan juga dikenal sebagai kampung yang amoral. Saudara bisa mengerti apa itu amoral. Tetapi bukan berarti Maria adalah seorang yang amoral atau vulgarnya PSK. Bukan, saudaraku. Karena di Alkitab ada juga yang disebut perempuan berdosa. Nah, Maria bukan itu. Walaupun tinggal di Magdala, orang tua Maria adalah keluarga terpandang. Ini kampung nelayan, kota nelayan. Tidak semua nelayan itu hidup susah, kan begitu ya. Ada katakanlah bosnya kapal, bosnya para nelayan, ya nggak kayak nelayan biasa, kan seperti itu. Nah, sangat mungkin orang tua Maria Magdalena ini juragan kapal, saudaraku. Bosnya para nelayan. Nanti perlu itu dipahami karena ada di belakang nanti ada, kenapa begitu? Begitu, saudaraku. Kenapa Maria Magdalena ini sampai tercatat banyak di Alkitab? Tahun 591, ini bukan 1500 ya, tahun 591, seorang tokoh gereja, Pastor Gregorius menafsirkan bahwa Maria Magdalena adalah orang yang sama dengan perempuan berdosa. Jadi udah dimulai 1600 tahun lalu, saudaraku. Jadi Maria itu orang yang sama dengan perempuan berdosa, kemudian Maria itu orang yang sama dengan perempuan yang mengurap Yesus dengan minyak narwastu. Dan juga Maria itu orang yang sama dengan Maria dari Betani. Maria Magdalena itu sama dengan Maria dari Betani, saudara Marta dan Lazarus. Tetapi saudaraku, semua itu tidak ada dasar Alkitabnya. Jadi sangat mungkin perempuan berdosa yang diampuni Tuhan adalah perempuan yang beda dengan Maria Magdalena, perempuan yang beda juga dengan yang mengurapi Yesus. Perempuan ini juga berbeda dengan perempuan yang Maria dari Betania. Jadi ini sebenarnya ada 4 orang berbeda. Ya, kemungkinannya ada 4 orang berbeda. Jadi namanya tidak dituliskan. Kemungkinan namanya bukan Maria, saudaraku. Karena tidak dituliskan, jadi ada namanya tafsiran-tafsiran. Saudaraku, kita lihat siapa sih Maria Magdalena ini. Alkitab menuliskan, Maria Magdalena adalah seorang wanita yang dirasuk 7 roh jahat dan dibebaskan oleh Yesus. Lukas 8 ayat 1-3 menjelaskan itu. Ya. Ayat 2 mengatakan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya. Dibebaskan dari 7 roh jahat. Sedikit atau banyak, saudaraku? 1 aja ngelepasinnya susah, apalagi 7. Ya, itu jumlah yang banyak. Lalu sebagai rasa terima kasihnya, rasa syukurnya, ia menjadi pengikut Yesus yang setia. Karena sudah merasakan pertolongan Tuhan, lalu menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia.
Lalu saudaraku, Maria Magdalena ini menjadi donatur pelayanan Tuhan Yesus. Nah, jadi kenapa tadi kemungkinannya dari keluarga kaya, keluarga yang diberkati, karena dalam perjalanannya itu dia menjadi donatur pelayanan Tuhan Yesus. Dalam ayat 3, Yohana istri Kusa, tadi lanjutannya ayat 2 ya. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Kalau dibaca dari atas, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, kemudian kita lanjutkan, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi ini saudaraku, yang dilakukan oleh Maria setelah ditolong oleh Tuhan, apakah sepanjang 3,5 tahun atau kurang, kita tidak punya data, tetapi Maria ini memberikan apa yang ada padanya, yaitu harta, uang, untuk pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada 12 murid, tiap hari perlu makan loh saudaraku. Kalau jalan itu lebih capek, makannya harus teratur setidaknya 3 kali sehari. Ya. Tuhan Yesus tidak setiap kali lapar mengubah batu jadi roti, enggak saudaraku. Setiap kali banyak rombongan yang belum dapat makan, Tuhan Yesus lalu melakukan seperti 5 roti dan 2 ekor ikan jadi cukup begitu banyak. Ya. Enggak saudaraku, enggak setiap kali seperti itu. Jadi ada orang-orang yang bersama Tuhan Yesus, termasuk istri Kusa itu bendahara Herodes. Terus orang-orang yang diberkati lainnya jalan, ikut, dan mereka melayani dengan kekayaan mereka. Saudara, pelayanan Yesus di bumi membutuhkan dana. Maria menjadi donatur bersama-sama wanita-wanita lainnya. Pelayanan butuh dana, gereja butuh uang, tetapi uang bukan segalanya. Amin. Uang bukan segalanya. Saudara bisa melihat bagaimana di masa pandemi, ya gereja kita tetap jalan, bahkan beberapa peralatan yang penting kita harus beli dan semua tersedia. Ada atau tidak ada jemaat yang berkorban, semua tetap berjalan. Ya. Segalanya perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Kalau ada orang-orang yang diberkati, dia bisa memberkati gereja, puji Tuhan. Kalau enggak ada, saya katakan uang bukan segalanya. Saudara-saudaraku, orang yang diberkati, dia cinta Tuhan, dia akan berkorban bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Berkorban untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan menjadi wujud nyata cinta kepada Tuhan. Saudaraku, itulah Maria Magdalena. Jadi berbeda dengan Maria yang lain. Yang kedua saudaraku, mewujudkan cinta dalam bentuk nyata. Ya, ini penting saudaraku. Mewujudkan cinta dalam bentuk nyata. Karena begini saudaraku, orang Kristen itu sangat mencintai Tuhannya. Amin. Betul? Orang Kristen itu sangat cinta Tuhan. Agak sulit dipancing. Saudara cinta Tuhan? Yakin saudara cinta Tuhan? Itu orang Kristen namanya, mencintai Tuhan. Oke. Cinta kepada Tuhan dari hati. Amin. Cinta pada Tuhan dari lubuk hati yang paling dalam. Amin. Oke. Karena terlalu dalam saudaraku, sehingga sulit mewujudkan cinta itu dalam bentuk nyata. Memang saudara sudah berhati-hati kalau ditanya. Saudara sudah lebih waspada. Oke. Saya paham. Jadi saudaraku, cinta dalam hati,
Cinta dalam hati yang terdalam itu benar-benar cinta, tapi itu adalah cinta yang terpendam. Bahaya saudaraku cinta yang terpendam itu. Cinta harus diwujud nyatakan. Oke. Saudara-saudara, Maria Magdalena mewujudkan cintanya pada Yesus dalam bentuk nyata. Saat murid-murid yang lain, ini murid-murid pria, saudaraku, murid-murid yang lain, pergi atau bersembunyi, Maria Magdalena tetap berada di dekat Yesus. Ketika murid lain entah kemana, Maria ada dekat salib. Ketika murid lain ketakutan setelah kematian Yesus, Maria memberanikan diri pergi ke kubur. Saudaraku, ini pria, ini wanita yang punya keberanian lebih dari pria. Saya lihat saudaraku, ada beberapa gereja di masa pandemi ini justru yang bangkit ibu-ibunya. Yang bangkit anak-anak muda. Bisa dipahami karena ada aturan 60 tahun ke atas, ya sedikit mungkin keluar rumah. Nah, saya harap gereja ini juga bangkit. Bangkit. Keluarga-keluarga mudanya mana? Masa sembunyi gitu ya. Jangan, masih muda, masih kuat. Ibu-ibunya mana? Saya senang berapa waktu lalu ibu-ibu foto dan mungkin nanti juga boleh ya. Terus di-share di sosmed. Itu menunjukkan kita ini semangat, kita ini bangkit. Amin. Ya, kita tunjukkan bahwa kita bukan penakut, tapi bukan juga ceroboh. Puji Tuhan. Bagi Maria Magdalena, pertolongan Tuhan yang telah membebaskan dia dari 7 setan adalah anugerah yang sangat besar. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, ia ingin melakukan sesuatu dalam bentuk nyata. Dia ingin wujudkan itu. Dia ingin wujudkan cintanya dalam bentuk yang real, yang nyata, bukan hanya dalam hati. Seringkali kita ini dalam hati. Cinta Tuhan dalam hati, doa dalam hati. Saudara mau Tuhan berkati saudara dalam hatinya Tuhan saja? Kan kita mau real juga. Sebab itu real juga lah wujud cinta kita kepada Tuhan. Sehingga cinta itu nyata, dirasakan Tuhan, dirasakan orang sekitar kita, dirasakan gereja, dirasakan orang-orang lain. Wujud cinta Maria diwujudkan dengan dia pergi ke kubur. Saudaraku, pergi ke kubur kalau sekarang hal yang biasa, tapi untuk pergi ke kubur Yesus itu beda. Yesus bagi orang Yahudi adalah masalah. Baik waktu hidup maupun setelah mati, itu luar biasa saudaraku. Biasanya orang jadi masalah itu waktu hidup. Tapi Yesus setelah mati pun tetap jadi masalah bagi orang Yahudi. Itu sebabnya kuburnya dijaga oleh prajurit. Sehingga pergi ke kubur sangat beresiko. Sangat beresiko. Dia bisa ditangkap. Dia bisa dituduh subversif. Wah, itu sudah. Ya. Itu yang terjadi sebenarnya. Tetapi Maria berani. Bukan masalah bagi Maria Magdalena. Asal dia bisa pergi ke kubur. Tuhan yang telah menolongnya. Apapun resikonya, ia akan hadapi. Ini saudaraku. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, dia akan hadapi. Maria berlari, pergi ke kubur. Itu yang kita baca tadi. Ia berlari. Halo ibu-ibu, kalau ada keperluan, ibu-ibu biasanya berlari atau jalan aja? Jalan cepat mungkin? Berlari jarang ya ibu-ibu ya? Oke, berlari saudaraku. Apalagi orang seperti Maria Magdalena, orang berkelas, dia tidak akan berlari. Malu kalau berlari. Ya, jalan pun harus diatur jalannya. Saya pikir Maria ini termasuk wanita sosialita ini saudaraku, kalau sekarang dibilangnya. Wanita-wanita jet set, berkelas, tapi dia ikut Tuhan, melayani Tuhan. Dan dia tidak malu harus melakukan apapun juga, itu sebabnya dia berlari. Seringkali kita untuk Tuhan
ada banyak jaimnya, saudaraku. Coba saja kalau di gereja pemimpin pujian minta nyanyi dengan gerakan, saudaraku. Coba, mungkin minggu-minggu depan kita lihat jaim, saudaraku. Tapi setelah khotbah ini semuanya semangat, amin. Ya, jaim nggak laku, saudaraku, jaim nggak ada guna. Maria pergi ke kubur pagi-pagi. Orang ke kubur itu biasa siang hari, tetapi Maria menyiapkan waktu dengan sengaja. Dengan sengaja. Seperti saudara ke gereja pagi ini dengan sengaja. Ya, saya nggak muji saudara supaya dibilang Pak Pendeta baik, enggak. Terbukti saudara mendaftar dari beberapa hari lalu kan? Itu dengan sengaja menyiapkan waktu untuk datang. Cici seperti Maria Magdalena loh. Ya. Jadi pergi ke kubur bukan kalau ada waktu, bukan kalau sempat, tapi memang dia menyediakan waktu pagi-pagi hari. Itulah bukti cinta yang nyata untuk Tuhan. Untuk Tuhannya yang telah menolong, untuk Tuhan yang telah membebaskan dia. Saudaraku, Maria membawa minyak dan rempah-rempah. Ya, Maria bawa minyak dan rempah-rempah. Bukan hanya waktu disediakan, tenaga dan mau menanggung resiko apa saja. Cintanya pada Yesus diwujudkan dalam memberi minyak dan rempah-rempah. Ya, ingin memberi minyak dan rempah-rempah dan itu dibawa ke kubur. Ya. Minyak dan rempah-rempah untuk orang meninggal itu bukan yang murah, saudaraku. Tidak sembarang orang meninggal dikasih rempah-rempah. Ya, di Toraja hanya orang-orang bangsawan sampai hari ini, saudaraku. Hanya orang-orang bangsawan dan yang kaya baru jenazahnya dikasih rempah-rempah. Nanti penguburannya itu bisa menelan biaya sampai 2 miliar, 3 miliar, saudaraku. Baru itu dirempah-rempah, saudaraku. Sebelum dimakamkan itu dikasih rempah-rempah. Tapi kalau orang biasa, saudaraku, ya dimakamkan biasa. Jadi saudaraku, Maria Magdalena membawa rempah-rempah, dia berkorban. Rempah-rempah bukan satu yang murah. Sampai hari ini rempah-rempah untuk orang mati itu mahal. Jadi saudaraku, persembahan kita itu adalah wujud cinta, wujud kasih kita kepada Tuhan. Gak bisa dipungkiri, semakin orang cinta Tuhan, semakin dia rela berkorban. Gak usah kepada Tuhan, antar manusia, pria wanita semakin cinta, dia semakin rela berkorban. Apa saja, ya, termasuk uangnya, termasuk nyawanya. Dan ini dilakukan Maria, dia bawa persembahan untuk Tuhan. Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sudah membebaskan dia. Puji Tuhan, Maria Magdalena ingin mewujudkan cintanya pada Yesus. Apapun yang harus dihadapi, apapun yang terjadi, dan apapun resikonya. Bisakah kita meneladani ini? Saya katakan bisa, kalau ada kemauan dalam diri kita. Amin? Kalau ada kemauan, kita bisa. Yang ketiga, saudaraku, melaksanakan tugas misi. Ketika murid yang lain meninggalkan kubur Yesus, Maria masih ada di sana. Ia menangis, ia sedih karena jenazah Yesus tidak ada. Dia katakan, Tuhanku diambil orang. Tuhanku diambil orang. Dia sedih, dia menangis. Tapi dalam perjalanan kita melihat ada yang Tuhannya diambil orang, dia bangga, saudaraku. Karena mendapat yang lebih baik katanya untuk masa depan hidup. Saudara tahu yang saya maksud? Ya, saudaraku. Tapi Maria tidak, dia sedih, dia menangis karena Tuhannya enggak ada. Lalu Maria Magdalena bertanya tentang keberadaan jenazah kepada malaikat yang dia kira penjaga taman. Kemudian Yesus memanggil Maria. Maria mengenali suara itu.
itu adalah suaranya Yesus. Dia kenal suaranya. Karena sering mendengar, sering berbicara dan komunikasi, mendengar. Dia tahu ini suara Yesus. Lalu dia berbalik. Dia berkata, guru atau rabuni. Saudaraku, domba itu mengenal suara gembalanya. Domba mengenal suara gembalanya. Kita adalah domba. Tuhan adalah gembala. Kita mengenal suara gembala. Baik itu melalui firman Tuhan, baik itu melalui peristiwa, baik itu melalui kejadian-kejadian tertentu, kita kenal suara itu. Kita kenal suara itu. Sebagai jemaat, jemaat juga mengenal suara gembala. Saya yakin itu. Suara gembala itu seperti apa, maksudnya apa, jemaat tahu. Karena ada suara yang lain yang kata orang suara gembala. Mungkin sekali bukan. Dengar suara gembala, kita tahu, oh ini suara gembala, ini perkataan gembala begini, enggak mungkin begitu. Maria dipanggil oleh Tuhan Yesus. Mungkin saya pikir ini intonasinya ya. Saya dengan almarhum istri, saya punya panggilan. Dan kalau orang lain memanggil itu ya dia enggak nengok. Suaranya, nadanya ada. Nadanya ada. Masing-masing kita punya. Saya panggil almarhum istri waktu pacaran dengan panggilan keluarga, Fei. Tapi Fei itu mamanya panggil beda, papanya panggil beda intonasinya. Kira-kira Maria itu Tuhan Yesus punya intonasi yang berbeda. Saya sulit menggambarkan ya, karena saya nggak pernah punya pacar namanya Maria. Tapi itu khas sekali, sehingga nengok. Domba itu mengenal suara gembala. Kenal suara gembala. Kalau ada gembala palsu, dalam Yohanes dikatakan, oh dia tahu itu gembala palsu. Sampai pengarang lagu tahun berapa ya? Belum 1900. Tadi malam saya mendengarkan lagu itu. Sengaja saya cari, saudaraku. Saya suka lagu itu. Terdengarlah olehku suara yang manis merdu, itulah suaranya dia, sobat dari Galilea. Saudaraku, suara itu merdu. Suara itu indah. Walaupun hanya sepotong memanggil nama. Tapi pengarang lagu ini mengatakan itu suara dia. Suara gembala. Suara sahabat dari Galilea. Sahabat yang gak pernah meninggalkan. Itulah suaranya Tuhan, gembala kita. Pagi ini dia mau panggil kita dengan nama. Nama pribadi kita masing-masing. Dipanggil pagi ini, setiap pribadi untuk diberi tugas. Tugasnya apa, saudaraku? Sama seperti Maria. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Pergilah dan katakanlah. Dan Maria melaksanakan tugas ini. Mari kita bangkitkan semangat misi dalam hidup kita. Harus diakui dengan jujur, selama pandemi ini kita sulit bermisi, betul? Tetapi saudara bisa mengatakan pada saudaramu, kabar baik. Setidaknya gereja kami sudah buka, ayo. Setidaknya ya. Gereja kami telah mengadakan kebaktian dan seterusnya. Saudara-saudara, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, pergilah beritakan Injil. Yesus bangkit, memberi semangat pada Maria Magdalena untuk bermisi pagi ini. Kita semua yang bangkit bersama Kristus, marilah memiliki semangat misi itu. Beritakan Injil. Beritakan Injil bukan tugas khusus pendeta, bukan tugas majelis saja, bukan tugas aktivis saja, tapi tugas kita semua sebagai Maria yang diberi tugas oleh Tuhan. Pergilah dan katakanlah kepada mereka. Kita bisa bercerita kepada orang lain, kita bisa menemani mereka. Dan kemudian kita cerita tentang pengalaman pribadi kita. Tentang bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, memperbaiki hidup kita, memberkati kita. Sehingga dengan berita gembira, berita baik itu, mereka mulai bertanya, mereka mulai tertarik, mereka mulai punya keinginan untuk mengenal Yesus dan untuk beribadah, untuk ke gereja. Mari kita bangkit dan memiliki semangat misi. Kita bangkit dengan semangat beritakan Injil. Kita bangkit untuk menangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan, inilah hidup. Sama-sama kita berdiri. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan, oh bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuhkan. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Kita mengangkat tangan kita bagimu Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Oh, haleluya.
saudara, pagi ini kita mau belajar dari Maria. Ketika mendapat tugas, dia langsung melaksanakan, beritakan Injil, beritahu kepada rekan-rekan lain. Tugas yang sama Tuhan berikan pada saya dan saudara. Tugas yang sama ada pada kita. Berapa banyak waktu terbuang dan kita melalaikan tugas misi kita. Mari di masa raya Paskah ini kita juga bangkit dan melaksanakan tugas misi. Beritakan kabar baik, ceritakan hidupmu yang diberkati Tuhan, ceritakan pengalaman kesembuhanmu dengan ajaib dari Tuhan. Ceritakan pada saudaramu, Yesus yang bangkit itu telah engkau alami. Yesus yang bangkit itu telah menjadi nyata dalam hidupmu. Beritakanlah Injil, miliki semangat misi. Amin. Yes. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Lengkapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Ampuni kami jika selama ini kami melalaikan tugas misi kami. Tetapi dari firman Tuhan pagi hari ini, biar Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus membantu kami, memberikan kami keberanian, memberikan kami kemauan untuk menjadi orang-orang yang membawa berita baik dari Tuhan. Biar semangat misi itu ada di hati kami anak-anak-Mu. Sebagai wujud nyata cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat dengan firman Tuhan ini. Dan biar Roh Kudus mengerjakannya. Sehingga firman ini berbuah-buah. Jemaat memenangkan jiwa. Jemaat membawa jiwa kepada Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu. Persepuluhan anak-anak-Mu, berkati dan balas berlipat ganda. Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Semua yang melayani Tuhan, Tuhan juga memberkati. Mereka telah mewujud nyatakan cinta melalui pelayanan. Biar Tuhan memberkati dan menolong masa depan mereka semua. Jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan hampiri dari rumah ke rumah. Peliharakan dan berkati mereka. Sehingga sukacita, damai sejahtera ada pada seluruh jemaat, baik yang ibadah di gereja maupun di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pimpin kami pulang dengan selamat. Biar hari ini jadi hari yang penuh sukacita, karena Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi dan keluarga. Puji Tuhan.